Kita akan lihat tentang perkataan orang yang orang ini tuh soulmate-nya setan banget. Jadi setan dari golongan manusia, salah satunya ya dia ini. Siapa dia? Firaun. Kita akan review ucapannya Firaun di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah. Aku akan share 3 ayat itu. Silakan teman-teman cermatin. Kemudian teman-teman korelasikan dengan Anas. Kira-kira teman-teman dapat sesuatu nggak itu? Nah, ada An-Naziat ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian ayat ke-51 Az-Zukhruf, kemudian Al-Qasas ayat 38. Ini ucapannya orang yang terhasut banget oleh syaitan, yaitu Firaun. Kan iblis saja, iblis itu nggak pernah berani bilang Rob. Kalau kita korelasikan, teman-teman cermatin, coba teman-teman perhatiin di sini ya. Firaun itu menyebut dirinya sebagai Rob. Kemudian di wanada qala qaumihi ya qaumi alaysa mulku. Dia itu menyebut dirinya sebagai Malik. Kemudian Firaun itu menyebut dirinya sebagai ilah. Tahu nggak? Ini tuh kayak reverse dari surah Anas kan ya. Anas tadi kan Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Firaun man itu bisa menyebut dirinya Rabbukumul a'la, mulku Misra, kemudian ilahi ghairi. Dia itu nyebut dirinya sebagai Rob, Malik, dan Ilah. Ayat ini tuh kayak 3 ayat ini tuh kayak nge-reverse dari surah An-Nas. Lihat bagaimana Fir'aun seolah mengambil semua sifat dari Allah tadi yang ada di surah An-Nas. Dan teman-teman, inilah tipu daya setan yang paling tinggi. Bisa dibilang kayak tinggi, yang levelnya tinggi banget. Saat orang itu sudah kena was-wasnya setan yang amat sangat dahsyat gitu, dia itu kayak seolah merebut semua sifatnya Allah gitu. Padahal dia itu nggak pantas sama sekali. Allah lah yang sebenarnya Rob kita. Firaun, setan, sebenarnya dia itu ngaku-ngaku doang jadi Rob. Maka teman-teman, inilah di akhir zaman ini ya, kita itu penting banget buat belajar gitu kan. Biar kita tidak tersesat, istilahnya biar kita ini nggak ketipu sama orang-orang yang cuma ngaku-ngaku sebagai Rob, Malik, Ilah, ini kayak Firaun gitu. Ini di Quran udah dicontohin loh, zaman dulu banget ada orang-orang yang ngaku kayak gini. Maka tidak menutup kemungkinan nanti ada sosok Dajjal itu juga ngaku-ngaku demikian. Dan itu fitnahnya amat sangat dahsyat. Kalau kita tidak punya ilmu, bisa-bisa kita ketipu gitu. Nah, by the way, inilah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Menurut teman-teman nih, kira-kira Fir'aun ini sesat banget nggak? Sesat banget kan ya? Parah banget kalau ada orang yang menyembah selain Allah, lalu bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ini sesat parah men gitu. By the way, di sini ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan? Ada nggak? Ada yang bertuhan selain Allah? Ada? Jadi nggak mungkin dong yang nyembah selain Allah gitu kan, atau menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Nggak mungkin kan ya mentuhankan diri sendiri, ngaku diri sendiri sebagai ilah, sesembahan Tuhan. Nggak mungkin kan ya, nggak mungkin kan. Nah sekarang kita coba baca ayat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Astagfirullah ya. Mungkin ada yang bilang tadi Fir'aun itu sesat banget, keterlaluan banget, kelewatan banget. Masa dirinya bilang sebagai Tuhan? Padahal di Quran ada tuh orang yang mentuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hei, bukankah itu sama seperti Fir'aun? Wih, ini tuh Fir'aun 5.0.
So teman-teman, aku nggak akan menarik kesimpulan di sini. Silakan teman-teman refleksikan ke diri teman-teman sendiri, cek masing-masing. Setiap kali teman-teman baca surah An-Nas gitu kan, maknain lagi gitu kan.